Terima kasih masih bergabung bersama kami. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore siang menjelang sore ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Marilah kita sama-sama buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah tahu dengan saya kan ya, tidak perlu perkenalkan lagi. Di sini mungkin saya diberi kesempatan untuk memberikan materi komunikasi dalam pengasuhan ya. Jadi itu salah satu materi di modul 8. Kalau boleh saya tahu teman-teman semua sudah membuka materinya ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah. Saya juga sudah melihat beberapa teman sudah juga berkomunikasi melalui ruang kolaborasi ya. Kami berharap semua teman-teman juga aktif. Untuk yang pertama memang belum saya nilai semuanya karena terus terang aja saya baru 2 hari ini Ibu habis acara itu saya kehilangan HP jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa jadi baru 2 hari dapat HP lagi jadi otomatis baru aktif lagi dan dengan kegiatan yang kemarin itu memang menyita waktu dan pikiran saya sehingga belum konsentrasi untuk menilai semua teman-teman yang sudah menjawab di ruang kolaborasi ya. Kegiatan ini luar biasa menurut saya ya. Ini salah satu komunikasi yang memang kita perlukan ya, di mana ternyata tidak bertemu pun ternyata kita masih bisa berkomunikasi secara aktif. Ya Bunda semuanya ya. Dan ini adalah luar biasa kegiatan diklat ini ternyata tidak mengurangi kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Itu saya lihat dari jawaban-jawaban dari teman-teman, ada temannya yang respon. Nah, seyogjanya silakan teman-teman semuanya merespon dari jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh teman-temannya. Kita di situ untuk saling belajar, ya. Ayo bersama-sama kita untuk memberikan komen, karena dengan begitu kita juga sharing. Nah, memberikan referensi, sharing untuk kegiatan pendidikan anak usia dini. Artinya apa? Ternyata tanpa bertemu pun tidak mengurangi kegiatan kita untuk bisa bicara, bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, itu pentingnya berkomunikasi. Makanya tolong semuanya aktif ya, aktif untuk membuka tautan ini sehingga kita sama-sama kalau orang Jawa, ada orang Jawa di sini ya? Ada orang Jawa? Ada, Bun. Oh, Ada, banyak. Bun. Kalau prinsip orang Jawa tuh ala bisa karena biasa. Tahu maksudnya, Bu? Ya, jadi kalau kita terbiasa, lama-lama kita jadi bisa gitu ya. Sama lah, anak kecil-kecil tidak pernah dia kursus membuka HP, tidak pernah dia belajar khusus tentang bagaimana memainkan aplikasi di HP. Tapi karena terbiasa, akhirnya mereka bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah salah satu materi yang akan kita bahas adalah bagaimana komunikasi dan pengasuhan. Ya, jadi artinya pengasuhan itu berarti siapa yang diasuh? Otomatis anak didik. Ya, saya coba izin mungkin sebelumnya teman-teman masih ingat lagu saya ya? Ini ada apa namanya? Ada teks, bukan teks sih, ada ininya. Nanti coba kita buka sama-sama ya supaya kita siang-siang ini waktunya istirahat sebenarnya ya kan. Nah, tapi nggak apa-apa, kita akan mencoba untuk baiklah teman-teman. Kebetulan hari ini saya dapat materi tadi sudah saya sampaikan komunikasi dalam pengasuhan ya, di mana ini adalah salah satu materi di modul 8 ya. Sebelum saya masuk ke materi, coba masih ingat dengan lagu saya ini? Oke, kita bisa sama-sama menyanyikan lagu ini. Oke, karena saya tidak bisa melihat ibu-ibu, ini salah satu dari Senamota. Masih ingat lagunya, Bu? Ini ada tulisannya. Teman-teman bisa nyanyikan sama-sama kita menyanyi dengan jari kita. Ayo, sama-sama yuk. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
tiga, Ya, satu. Ulangi, satu, satu, dua, dua, tiga, empat, lima, lima, empat, tiga, tiga, satu, satu, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, empat, lima, empat, tiga, tiga, dua, satu. dua, satu. Ingat jari-jarinya. Mainkan dengan jari-jari supaya kita tidak tegang. Kita ulangi sekali lagi ya. Dua, tiga. Kelingking. Satu, dua, Satu, dua, tiga, empat, empat, lima, lima, empat, empat, satu, tiga, tiga, satu, 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 dua, dua, tiga, lima, empat, empat, lima, lima, empat, empat, tiga, tiga, satu, 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 dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, empat, tiga, dua, satu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih. Ini mungkin awal ya. Kalau dibiasakan, ini insya Allah teman-teman akan bisa. Karena Allah bisa karena terbiasa ya. Sama juga pada saat kita mau mengajar pada anak usia dini, pertama kali kita masuk pasti kita kaku, kilo, ya kan bingung mau ngomong apa, bicara apa, menyanyi apa. Padahal kalau kita udah terbiasa dengan anak kecil, anak-anak balita ya, itu pasti terbiasa. Kita akan ngomong biasa, kita akan bicara biasa. Apalagi menghadapi anak usia balita itu dibilang gampang-gampang, dibilang susah-susah, diberi kata-kata yang tinggi nggak bisa. eh, Kalau lembut mereka juga mungkin kadang-kadang kurang bisa menerima, keras sedikit juga nggak boleh. Nah, inilah pentingnya kita belajar komunikasi dalam pengasuhan. Sebagai pengalaman saya dulu waktu saya mengajar pertama kali, saya baru lulus dari sekolah SLTA. Kebetulan kalau dulu memang ada SPG ya Bu ya. Jadi saya menyanyi itu mungkin karena yang saya ajar itu anak usia 3 tahun, 2 tahun gitu ya, paling gede anak usia 3 tahun setengah karena playgroup. Itu kita nyanyi, gurunya nyanyi sampai keringatnya sejagung-jagung, anaknya cuma melongo aja, lihat aja. Nah, kita itu butuh proses ya untuk bisa bagaimana caranya supaya anak-anak itu mengikuti apa yang kita inginkan. Makanya menjadi guru PAUD itu tidak sekedar pandai menyanyi atau murah tersenyum, tapi memang perlu juga hal yang lain ya, punya strategi, punya apa namanya, punya wawasan, punya konsep supaya mereka itu benar-benar mampu menerima apa yang sedang kita sampaikan dengan cara saya. Ya, kalau misalnya gurunya itu pendiam, gurunya itu nggak banyak bicara, nah mungkin anak akan tidak menarik, kurang tertarik sama kita. Tapi kalau gurunya banyak bicara pun mereka juga tidak menarik, tidak tertarik kita. Apa mereka tidak tertarik sama kita? Nah, bagaimana sih yang pas? Bagaimana sih yang baik? Bagaimana yang cocok? Nah, itu ada ilmunya ya teman-teman semuanya. Di sini mungkin tidak banyak sampai kita sharing aja nanti ya. Ini ya, ada 3 hal yang harus kita bahas nanti yaitu mengenai teori perkembangan bahasa anak usia dini, komunikasi guru dan anak, dan salah satu adalah pengasuhan juga dan keterampilan berkomunikasi. Nah, ini ada di pola asuh nanti. Bagaimana sih yang cocok buat anak balita? Nah, kita semua tahu, teman-teman, kita semua tahu ya. Jadi sebelum saya kembali ke sini, mungkin saya perlu di sini. Oke, teman-teman sudah membaca modul? Oke, kita diskusi aja ya.
Saya harap teman-teman sudah membaca modul ini di perkembangan bahasa anak. Nah, oke, ini ada masa membabel. Nah, mungkin nanti kita sharing-sharing aja ya. Coba ini diamati dulu masa membabel adalah usia 0 sampai 1 tahun. Nah, apa saja sih yang kita tahu dari masa membabel ini? Mungkin bagi teman-teman semua yang sudah mempunyai putra-putri atau sudah punya anak, mungkin akan melihat perkembangan anak, akan mendengarkan bahasa yang dikeluarkan oleh putra-putrinya dari 0 sampai 1 tahun, apa yang bisa dilakukan, 1 sampai 2 tahun, apa yang sudah disampaikan, sampai masa percakapan penuh. Oke, kita bisa sharing-sharing aja, mungkin saya tutup dulu ini, kita komunikasi aja Nah, sejauh mana teman-teman mengetahui kegiatan anak-anak di usia-usia yang tadi saya sampaikan? Kira-kira kalau usia 0 sampai 1 tahun itu apa sih yang mereka atau yang anak sudah lakukan atau bisa dari anak-anak usia itu? Apa yang sudah mereka keluarkan? Bahasa apa yang bisa keluarkan dari usia 0 sampai 1 tahun itu? Silakan kita di sini sharing aja, diskusi aja, supaya kita tahu kalau teori itu gampang aja dibaca. Tapi kalau kita misalnya diskusi, mungkin lebih mudah lebih mudah ngena ya, lebih ingat. Silakan teman-teman, kira-kira apa sih yang kata-kata kosakata yang keluar dari anak-anak usia 0 sampai 1 tahun. Iya, Bu. Silakan. Mama, papa. Oke. Mama. Gitu. Ada, benar sekali. Terus yang lain lagi mungkin? Dada, ya kan? Terus? Mamam. Ya mama, bahkan kadang-kadang kita tahu persis Bu ya, kadang-kadang kalau kita sedang mengasuh putra-putri kita yang baru lahir ya, umur 2 sampai 3 bulan itu kita ngomong aja. Nah, mereka merespon. Apa yang mereka lakukan responnya itu biasanya seperti apa, Bun? Menatap mata. Ketawa. Senyum atau ketawa, Bun. Ya. Mangguk-mangguk. Seperti mengerti apa sedang kita sampaikan, ya kan? Ketawa. Itulah, ketawa, bahkan mungkin tangannya bisa bergerak tangannya. Iya, seperti ingin menggayu-gayu gitu kan. Nah, artinya dari 0 tahun ternyata anak-anak itu sudah merespon. Nah, ya seperti mendengar. Nah, waspada ketika anak-anak kita sudah teriak-teriak begini, sudah bergaya, wah sudah aneh-aneh yang mengasuh itu, anak-anak cuma tidak merespon. Nah, ini harus diwaspadai. Apakah dia belum mampu mendengar atau ada sesuatu yang kurang di alat pendengarannya. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya, kita tidak usah berkecil hati, tapi diwaspadai. Makanya seorang ibu perlu mengetahui, pertumbuhan dan perkembangan anak supaya kita tahu batasan. Kalau usia 0 sampai 1 tahun, apa saja sih yang harus mereka sudah dengar? 1 sampai 1 tahun ya. Nah, kalau misalnya pengasuh kita pendiam, terus tidak suka bicara, asik sendiri dengan membaca atau apa, kira-kira apa yang terjadi pada anak-anak itu? Jadi pendiam. Pendiam, terus? Anak juga asik main sendiri, Bun. Iya, terus? Kira-kira itu hal yang positif apa negatif ya? Negatif. Sebetulnya sih negatif. Ya. Tidak ada interaksi antara anak dan guru. Bagus sekali, tidak ada interaksi antara anak dan pengasuh atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Ibu, kira-kira kalau hal seperti itu, apa yang terjadi pada anak kita pada saat usia 1 tahun lebih misalnya? Keterlambatan bicara. Bisa lambat bicara. Kosakatanya juga terbatas. Kurang, terbatas. Nah, apalagi? Diam.
pendiam. Nah, apakah itu ada di sekeliling kita? Di antara 10 anak didik kita pasti ada kita temukan anak-anak seperti itu. Ya nggak Bunda? Ya kan? Ya kan? Ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin kita perlu sharing sama orang tua murid, sharing sama guru, ya. Kadang-kadang kita menghadapi anak-anak. Suara saya. Bunda lihat tolong. Ada yang Printer storing ya. Oke, terima kasih Bunda Lia. Oke, nanti pada waktu menjawab boleh Bu buka atau tutup lagi aja ya. Memang kita inilah lemahnya kata-kata menjadi memakai aplikasi virtual ini, kadang-kadang pengen ngomong banyak tapi kok sepertinya ada gangguan, ada suara di luar, sangat sensitif sekali ya. Jadi saya ulangi ya, kalau misalnya kita sering melihat anak-anak yang di sekolah kita ya, sudah waktunya bicara, tapi mereka terlambat, tidak mau bicara, pasti ada alasan kenapa. Nah ini memang ibu guru perlu mengetahui. Dan apa yang harus dilakukan kepada anak-anak seperti ini? Stimulan apa yang harus dilakukan? Ya, itu tadi adalah proses membabel. Sekarang yang kedua tadi proses apa Bu? Usia 1 sampai 2 tahun. Ayo, tadi apa itu? Ya. Nah, kira-kira dari usia segitu apa yang sudah anak-anak bisa gitu ya dari usia segitu? Kira-kira apa Bun? Bisa bicara. Mengucapkan beberapa kata bermakna. Oke, misalnya apa contohnya? Mandi. Benar. Terus? Minum. Minta minum, sudah bisa mereka sampaikan. Apalagi? Menunjuk apa yang dia inginkan, menunjuk ya. Sesuatu yang diinginkan. Betul. Bahkan mungkin dia sudah bisa 2-3 kata dirangkai menjadi kalimat ya. Ya kan? Iya, Bun. Saya makan sama telur. Tadi mandi sama Bunda. Nah, artinya tahapan-tahapan itu, nah kan, kalau sudah tahu perkembangan bicara anak tahapan ini sampai ini sudah sesuai, nanti tahapan berikutnya akan lebih bagus lagi, ya kan? Ya, kira-kira di sekolah itu kalau boleh kita sharing aja, kalau ibu menghadapi anak usia 2 tahun, apakah di sini ada yang mengajar anak usia 2 tahun? Enggak, Bun. 2 tahun tuh, ibu gurunya lebih capek. Kita yang aktif gitu ya. Aktif, tapi anaknya bengong aja, diam aja ya. Sepertinya melihat kita tuh aneh kali ya. Kita gini-gini, tapi anaknya cuma bengong aja. Kira-kira ada nggak ya? Oke lah, umur 2 tahun. Kira-kira kalau ibu menghadapi anak-anak yang kurang komunikatif di sekolah kita, apa yang ibu lakukan? Lebih sering ngajak ngobrol kayaknya Bu. Ngajak ngobrol terus. Atau seandainya ternyata memang benar-benar dia tidak mau mengeluarkan suaranya, apa yang ibu lakukan? Memang benar-benar umur 2-3 lah, benar-benar anak itu pasif banget. Apa yang ibu lakukan? Menanyakan ke orang tuanya dulu, Bun. Komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua. Apakah di sekolah dengan di rumah itu sama atau hanya di sekolah aja? Oh ya, memang ada, kita sering temui ya. Enggak kok di rumah tuh anaknya lincah. Iya, Bun. Anaknya ini aktif sekali. Nah, kenapa kok di sekolah dia seperti itu? Nah, ibu harus mencari penyebabnya. Apakah dia masih takut sama teman-temannya? Apakah dia masih takut sama ibu gurunya? Atau memang ada anak yang beradaptasinya agak lama, ya. Nah, kita sebagai pendidik memang harus mempunyai banyak strategi, mempunyai banyak cara untuk bisa mengatasi hal seperti itu. Nah, Yogyanya kalau anak usia 2-3 tahun itu selain bisa merangkai kata, apalagi yang bisa dilakukan? Memahami perintah, Bun. Memahami perintah misalnya? Tolong ambilkan barang di atas meja. Oke. Paham betul ya? Udah mulai paham ya? Ada yang lain?
Jadi teman-teman silahkan bisa membaca materi ya. Jadi dari situ kita benar-benar memang materi ini dengan pengalaman kita ya mungkin lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Tadi dari modul ini paling tidak ada kisi-kisi, ada batasan-batasan yang harus kita ketahui tentang anak usia dini. Ya, jadi kita lebih tahu. Nah, mungkin kalau misalnya kita punya anak sih memang seyogyanya secara otomatis kita memahami itu. Ya, tapi kadang-kadang banyak sekali kompleksnya anak-anak itu ya. Kok tiba-tiba ada 10 anak di sekolah kita pasti berbeda karakter. Bermacam-macam karakter. Nah, otomatis ibu guru harus mengajari tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Menghadapi si A sama si B pasti berbeda. Seperti itu teman-teman semuanya? Bagaimana? Sependapat nggak sama saya? Kalau memang di dalam kelas itu, atau ada pendapat lain yang kira-kira dalam menghadapi anak di kelas itu bagaimana sudah teman-teman lakukan? Sebagai bahan sharing, kalau untuk usia anak di bawah 2 tahun, kita kan sebenarnya mengikuti bahasanya yang masih sadar. Terus mau makan, dia bilang mama, kita sebaiknya mengucapkan dengan bahasa yang benar. Oh, kamu mau makannya seperti itu. Iya, ya. Terima kasih Bu Maya, memang benar sekali ya teman-teman. Di saat anak usia 2-3 tahun, kita orang dewasa di sekelilingnya, teman dan sebagainya itu wajib membetulkan kata-kata anak. Walaupun dia mengucapkan dengan salah, kita selalu harus mengucapkan dengan benar. Kadang-kadang ada anak masih cadel ya, kalau orang kita bilang masih belum jelas kata-katanya ya, Bu Ulu gitu ya, Bu Ulu. Dia maunya mau bilang Bu Guru tapi Bu Ulu. Saya punya murid umur 4 menjelang 4, sudah mau 4, tapi masih bilang begitu, Bu Ulu, Bu Guru, Bu Guru. Hari ini dia juga masih bilang Bu Ulu, besok masih bilang Bu Ulu, sampai dia mampu mengucapkan Bu Guru dengan benar. Ya, jangan diabaikan hal ini karena dengan kita selalu mengucapkan yang benar, insya Allah dia juga akan mengikuti karena dia mendengar. Nah, seperti itu ya. Ada lagi misalnya yang perlu disaringkan tadi tentang kosakata yang salah ucap atau kurang benar ucapannya hal itu kan. Ada lagi yang lain misalnya? Sering sekali. Yang jelas gini, setiap hari kita tuh sebenarnya mendengar, melihat anak-anak yang mungkin harus kita luruskan. Ya. Bahkan kita perilaku lah kadang-kadang memakai sandal atau sepatunya terbalik pun secara tidak sengaja kalau tidak dibetulkan itu akan menjadi sebuah kebiasaan bahwa itu tidak salah. Nah, kita sebagai orang dewasa ya apalagi pendidik otomatis harus selalu membetulkan. Ya, tidak boleh bosan karena memang itu tugas kita, apalagi anak-anak usia 3-4 tahun. Nah, sekarang usia 3-4 tahun. Kira-kira apa yang harus mampu diucapkan oleh anak usia 3-4 tahun? Tadi 2-3 tahun, sekarang 3-4 tahun. Kira-kira batasan apa yang sudah harus diterima oleh anak-anak? Ini penting sekali. Bercerita, Bun. Mampu bercerita, sederhana misalnya apa Bun? Misalkan habis mainan dengan temannya, aku tadi habis main sepeda Bu di depan, tapi temanku tuh jatuh gara-gara didorong sama si ini. Sudah mampu mengucapkan kata-kata dengan rangkaian urutan yang bisa diterima dengan nalarnya. Ada lagi? Ya usia 3-4 tahun, masa permulaan tata bahasa. Masa permulaan tata bahasa dari 3-4 tahun, 2-4 tahun itu kurang lebih, ya. Dan setiap anak ada yang tahapannya itu bagus, ada yang tahapannya sedang, ada juga tahapan yang memang benar-benar terlewatkan. Tugas kita sebagai seorang pendidik harus mampu
mengejar tahapan-tahapan itu. Nah, seandainya ada anak yang benar-benar memang ternyata mengalami kesulitan berbahasa, apa juga yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh ibu guru? Seandainya ada menghadapi juga hal-hal seperti ini. Ajak bicara pelan-pelan, Bu. Menyarankan ke dokter kayaknya, Bu. Sarankan ke dokter. Ada yang lain? Diajak bicara Sering diajak pelan-pelan. bertanya. Diajak bertanya, sering-sering diajak berkomunikasi, terus kalau ke dokter, kira-kira saat kapan tepatnya kita harus membawa atau menginformasikan anak tersebut harus dikonsultasikan ke dokter. Karena kalau kita bilang, Bun, anaknya nggak bisa bicara, ayo kita ke dokter. Kira-kira apa yang terjadi? Ngamuk, Bun, orang tuanya. Ngamuk, orang tua nggak terima. Ngamuk orang tuanya. Orang tuanya ngamuk. Iya, iya. Itu Ayati bener. Ya, Iya. udah dari sini, kita pindah aja. Apa ya? Yang jelas memang orang tuanya dipanggil, Bu ya, diajak bicara. Karena siapa tahu seperti tadi, kadang-kadang orang tua suka mengabaikan, tapi kita mungkin bisa bukan membandingkan, kita bisa menunjukkan, Bunda, seyogyanya, ya. Mungkin di rumah kurang komunikasi. Oh, ternyata dia ikut sama bibiknya, ditinggal sama bibiknya saja. Orang tuanya berangkat pagi, pulang malam, sehingga si bibik yang penting dikasih makanan, kasih susunya selesai, ya, dikasih YouTube selesai, ya kan, dikasih HP selesai. Karena juga bibirnya kejangan. Nah, di sini harus diwaspadai. Apakah ada anak seperti itu di sekolah, Ibu? Ada, Bun. Banyak. Banyak, karena sekarang komunikatif itu orang tua sudah mulai bergeser, ya Bu ya, bergeser karena adanya gadget. Sehingga anak-anak sudah mulai malas bicara. Dia udah tidak tertarik lagi dengan bicara, tapi dia tertarik dengan alat itu, di mana alat itu hanya satu arah, tidak ada bisa menjawab. Dia paling hanya bisa ketawa, senang, ya kan, tapi tidak bisa merespon apa yang harus disampaikan kalau hal itu salah apa. Nah, beda kalau dia bertengkar sama temannya, dia kelahi sama temannya, pasti dia dilerai, ada kata minta maaf, ada kata ini boleh dan tidak boleh. Nah, disinilah ternyata yang harus dibicarakan sama orang tua adalah mungkin ada latar belakangnya kenapa dia tidak mau bicara, karena memang dia tidak jarang berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah, kalau memang sampai titiknya memang anak itu mengalami kesulitan, mungkin baru dianjurkan, bukan langsung diajak ke dokter ya, dianjurkan sebaiknya kita sama-sama ya coba. Nah, insya Allah orang tua akan mengerti. Karena memang ada orang tua yang tidak mau berterus terang kalau memang putra-putrinya delay, ya kan? Pada saat mereka bilang, enggak kok di rumah cerewet, cerewet yang bagaimana? Cerewet yang sedang sedang dengan kartun-kartun yang adakah? Dia bilang itu cerewet. Enggak, Bun, dia ngomongnya memang suka bahasa Inggris karena yang ditonton suka lagu-lagu bahasa Inggris. Itu belum tentu, itu belum bisa dikatakan cerewet, ya kan? Jadi kadang-kadang orang tua masih ada yang belum menerima kondisi itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati ya. Itu lagi tadi sekarang masih 4 sampai 5 tahun adalah masa apa ya? 4 sampai 5 tahun. Kecakapan penuh. Nah, penuh. Seperti tadi yang Bunda Emil sampaikan, yaitu anak sudah bilang, Bu Guru tadi temanku itu mungkin boleh dikatakan 4 sampai 6 lah, itu boleh. Memang anak udah mulai mampu merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang utuh. Nah, ya kan, walaupun mungkin kadang-kadang ada susunannya yang kurang benar, nah kita wajib membenarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, itulah perkembangan bahasa anak yang perlu kita ketahui. Supaya apa? Supaya kita sebagai guru PAUD, guru anak usia dini yang memang memegang usia 1 sampai 6 tahun, mampu juga membedakan, mampu juga memilah, mampu juga mengetahui
sebaiknya anak usia-usia sedini perkembangan bahasanya sudah mulai sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, sepakat ya. Kita harus tahu ya. Nanti coba dibaca-baca lagi ya, karena nanti ada tugas mandiri yang memang berhubungan dengan tahapan perkembangan bahasa anak di usia-usia yang sesuai dengan tahapan tadi ya. Oke teman-teman, ada sharing yang lain mungkin sebelum saya masuk ke materi berikutnya? Silakan, kita di sini sifatnya sharing aja. Kalau misalnya kita sedang menghadapi apa, harus bagaimana, sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Silakan. Bagaimana membedakan anak yang memang pendiam dan anak yang kurang stimulasi bahasanya? Oke. Terima kasih. Silakan teman-teman, ada yang bisa membantu Ibu Wanda bagaimana cara membedakan memang anak yang pendiam atau anak yang memang stimulannya memang kurang. Kira-kira bagaimana? Silakan. Di sini kita komunikasi aja, jadi enak gitu ya, saling berbagi gitu. Silakan, mungkin ada Ibu Hayati, Ibu Warda, ya. Ibu Heni. Bu, silakan. Saya coba jawab Bu ya. Boleh. Maaf kalau salah. Nah, mungkin kalau anak pendiam Bu, contohnya di tempat saya itu ada murid saya yang memang pendiam anaknya, cuma kadang-kadang kalau kita tanya itu dia menjawab gitu. Berarti itu kan artinya anak ini memang bawaannya pendiam. Cuma dia atau mungkin malas menjawab, atau mungkin di keluarganya memang jarang komunikasi mungkin. Nah, kalau anak memang yang bilang Bu Wanda tadi stimulasinya kurang, berarti memang di keluarganya tidak ada komunikasi yang baik mungkin. Ya. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Ada yang menambahkan? Terima kasih Bu Hayati, luar biasa jawabannya. Memang seperti itu. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Silakan, kita sharing. Boleh, Bun. Silakan Bu Maya. Iya, Bun. Anak yang itu juga biasanya memilih bicara kepada siapa. Bisa semua orang, tapi bisa yang lebih dekat dengan dia. Tapi kalau untuk anak yang pendiam, kalau kita pancing-pancing, kita ajak ngomong dengan lucu-lucu dulu, biasanya dia akan menjawab atau bicara juga. Tapi kalau anak yang stimulus bahasanya kurang, memang kelihatannya Bun dari beberapa kata yang dia keluarkan juga tidak untuk seusianya dia. Misalnya kalau dia anak usianya 5 tahun, tapi bahasanya cuma 1-2 kata, dan dia pemahamannya juga banyak kurangnya sih kalau memang bahasanya kurang itu sih Bunda. Oke, terima kasih Bu Maya. Tepuk tangan semuanya. Oke, Bu Maya, Bu Hayati. Itulah yang terjadi. Memang benar. Antara anak yang pendiam, karena memang pendiam, dengan anak yang memang stimulannya memang kurang dari segi bahasa. Itu memang ada bedanya. Ya, kadang-kadang memang anak itu bukan nggak bisa, tapi memang dia memang punya profilnya memang pendiam. Tetapi kalau ditanya, mungkin kalau yang pendiam itu kalau ditanya secara klasika dia nggak mau menjawab, itu bedanya ya. Tapi kalau ditanya mungkin dengan face to face, pasti dia menjawab. Beda dengan anak yang memang kurang stimulan dalam segi pembendaraan bahasa. Stimulan memang kurang. Nah ini kita perlu gali ya, apakah memang dia itu jarang diajak komunikasi. Jadi kalau anak pendiam itu belum tentu dia itu tidak komunikatif, tapi memang dia tidak terbiasa dengan orang banyak, tapi dia mampu menjawab. Tapi kalau memang anak itu kurang stimulan, itu karena memang mungkin dia tidak komunikasi dengan orang-orang dewasa di sekelilingnya. Jadi jarang diajak bicara. Dia juga mungkin juga suka main dengan alat gadgetnya tadi, atau orang dewasa di sana sibuk. Jadi dia tidak banyak mendengar, kata-kata. Nah itu bedanya ya. Tapi kalau anak pendiam mungkin hanya tidak terbiasa dengan lingkungan dia banyak orang. Tapi ini saya juga ada murid saya seperti itu. Dia itu pintar banget. Tapi kalau sama teman-temannya
Apalagi BDR kemarin, dia biasa BDR cerewet. Begitu ketemu teman-temannya, dia nggak mau ngomong. Nangis yang ada. Netes, sedih. Karena anak pendiam itu kan dia penyedih ya. Netes. Kenapa sih aku malu sama teman-temanku? Oh, seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu apa yang dia rasakan, kita bisa berikan stimulannya. Oke, teman-teman ini sama semuanya, ya. Semuanya juga tidak pernah kenal. Tadi juga ini nggak kenal, tapi sekarang udah mulai kenal. Itu teman. Nah, itu anak pendiam. Tapi kalau anak yang memang kurang stimulannya, dia mungkin tidak tahu apa yang harus dia jawab seandainya ada pertanyaan yang ditanyakan, karena dia nggak pernah mendengar itu. Nah, itu stimulan yang kurang, ya. Jadi itu bedanya ya, anak pendiam bukan berarti dia memang kurang stimulan, tapi mungkin karena tadi belum terbiasa dengan lingkungan. Tapi kalau sudah kenal dengan lingkungan, mungkin dia lebih cerewet dari yang lain, ya, seperti itu. Oke, teman-teman ya, saya akan coba dengan materi yang kedua ya. Oke, tadi sudah kita tentang perkembangan bahasa anak ya. Jadi teman-teman harus memahami batasan-batasan yang harus sudah mereka dapatkan di usia-usia yang sudah 0-1 sampai 4 sampai 6 tahun ya. Sekarang saya coba. Nah, ini. Mengapa perlu mempelajari komunikasi dalam pengasuhan? Oke. Sebagai seorang pendidik memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa seorang pendidik, apalagi guru PAUD, itu harus benar-benar memahami bagaimana komunikasi yang sesuai dengan usia anak. Karena kita di sini selain dari pendidik, mungkin kita bisa juga pengasuh, karena kita sudah mengasuh mereka ya, untuk mengajari mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari kosakata yang dua kata tiba-tiba lama-lama menjadi banyak kata. Seperti pengalaman saya megang anak itu dari usia 1 tahun. Dari usia 1 tahun dia saya pegang setiap pagi harus sama saya, mulai dari tidak bisa menyebutkan kata-kata ayah, mama, bunda, sampai dia bisa menyebutkan itu 1 minggu. Setelah itu dia akan kita tanya. Nah, respon anak yang baik manakala kita sedang ngajak dia bicara, dia mengerti, menjawab apa yang kita tanya. Misalnya, oke, adik Keke sudah mandi? Sudah. Oke. Besok kita tambah lagi. Sudah makan? Sudah. Oke. Mandi sama siapa? Nah, dia harus bisa menjawab. Padahal kita bertanya, mandi sama siapa? Nah, dia udah mulai respon nih. Dari 1 tahun sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun dia udah bisa mulai kata-kata yang lebih banyak lagi. Nah, itu pentingnya. Makanya seorang guru tadi, tatanan tadi, perkembangan tadi itu perlu kita mengetahuinya ya, harus kita tahu ya. Apalagi kalau teman-teman memang kemarin berangkat dari mungkin masih baru lulus sekolah SLTA ya, belum mengetahui tentang konsep dasar PAUD dan sebagainya sampai ke komunikasi dan pengasuhan. Nah, ini pentingnya ya, kita pentingnya untuk mengetahui, oh ternyata kita harus membedakan anak usia 2 sampai usia 5 tahun. Kita harus membedakan kata-kata komunikasi yang sesuai dengan usianya ya. Nih, komunikasi antara guru dan anak. Apa yang kita lakukan? Tidak bicara tergesa-gesa. Membaca bahasa tubuh anak, mendengarkan perasaan anak, mendengarkan aktif, tentukan masalah siapa, dan gunakan pesan saya. Sekarang kalau boleh, kalau tidak bicara tergesa-gesa mungkin semua tahu ya. Membaca bahasa tubuh anak. Coba kira-kira apa yang dimaksud dengan membaca bahasa tubuh anak? Silakan teman-teman bisa kita sharing. Mengangguk kepala misalnya, Bu. Mengangguk kepala, terus? Atau geleng-geleng kalau misalnya dia tidak suka. Geleng-geleng. Nah, seandainya hal itu terjadi, motivasi apa, stimulan apa yang Ibu lakukan supaya dia tidak hanya sekedar menjawab menggeleng-geleng atau mengangguk-angguk. Kalau iya dia ngangguk, kalau nggak geleng-geleng. Nah, ini Ibu guru harus punya strategi loh. Kita tidak puas begitu saja dengan dia sudah mandi, cuma mantu aja. Sudah makan,
atau geleng-geleng. Nah, kira-kira kalau kita hadapi anak seperti itu, apa yang Ibu Guru lakukan? Dijawab dengan geleng-geleng, kita puas kah? Enggak puas, Bun. Enggak puas. Harus kita lakukan apa? Berikan pertanyaan Stimulasi lain. anak supaya dia bilang tidak, kalau tidak, atau kalau memang dia ngangguk, mungkin kita mesti menstimulasi bahwa kalau iya berarti iya. Oke. Melanjutkan diberikan stimulasi kalau misalkan anak ini namanya Ria punya mulut kah? Oh, mulutnya digunakan untuk apa? Oh, cuma ngangguk-ngangguk aja. Coba bicara sama Bunda, ngomong sama Bunda begitu. Menstimulasi kalau mulutnya itu digunakan untuk berbicara, terus tangannya gitu mempunyai fungsi masing-masing. Oke, terima kasih ya. Kerjanya seperti itu. Jangan sampai mengancam, ya kan? Tahu kan Bu mengancam? Nanti Ya, kalau nggak mau ngomong, kalau diancam besoknya nggak perlu ke sekolah dia. Iya benar. Kalau nggak mau ngomong besok nggak boleh main ya. Ini harus diwaspadai. Aduh, Kete kan suaranya bagus, tapi itu anak nggak dengar. Nah, kita harus memancing bagaimana supaya anak itu bersuara. Kalau geleng-geleng yang jauh nggak dengar. Nah, coba bersuara. Mungkin nggak gosok gigi ya tadi ya, gosok. Nah itu, kita harus memancing ya. Ibu menghadapi anak itu memang gampang-gampang susah gampang. Barangkali dia sedang bad mood dari rumah. Jadi apapun yang kita minta tidak akan bunyi. Karena sedang bad mood. Nah ini kita harus juga tahu mendengar perasaan anak. Ya Bu ya, jadi mungkin ada beberapa hal, hari ini bolehlah dia nggak mau ngomong karena mungkin hari ini dia tidak cocok makanan yang dia bawa. Jadi dia malas bicara. Ya Bu ya, ini ada juga saya nggak mau tadi. Nah ini ada murid saya juga seperti itu. Aku nggak mau makan ini karena nggak mau jawab, dia cuma geleng-geleng kepala. Tolong dijawab supaya Ibu Guru tahu. Ternyata 5 menit kemudian Bu Guru yang lain bertanya, Ibu, bisa juga kita alihkan ke temannya lain. Oh, mungkin hari ini sama Bunda Ana nggak mau ngomong. Oke, sama Bunda Ica. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi dia akan cerita gitu ya. Enggak, hari ini aku nggak mau makan ayam, maunya makan telur. Oh, berarti ada alasan. Nah, seperti itu harus Ibu Guru ketahui. Pokoknya rumit banget ya sama anak itu. Tapi kita tetap harus bahagia ya. Nah, sebagai pendengar yang aktif. Maksudnya bagaimana nih pendengar yang aktif ini? Maksudnya adalah berusaha benar-benar memahami apa yang disampaikan anak. Merespon cerita anak. Merespon, terus apa lagi? Mendengarkan cerita anak agar dia merasa dihargai. Oke. Ada lagi? Salah satu yang aktif Ibu. Oke, Ibu jangan menyela sebelum dia selesai. Kita dengarkan dulu, kan? Jadi nanti kalau kita selak, dia lupa apa yang dia ceritakan, ya. Jadi baik, tadi semuanya benar. Salah satunya adalah memang Ibu harus mendengarkan dulu apa yang akan dia sampaikan, ya, supaya dia puas gitu ya, supaya dia. Nah, ini mungkin anak-anak usia 4 sampai 5 tahun sampai 6 tahun itu mungkin udah mulai mampu menceritakan rasa mungkin apa yang ada di hatinya. Bisa jadi anak usia 3 tahun itu juga seperti itu. Kemarin ada sebuah cerita murid saya begini, pagi-pagi. Hai Balin, siapa yang antar? Sama Bunda. Balin rambutnya sudah panjang, sudah mengganggu gitu. Ibu Guru, hari Minggu besok, Balin sama Bunda mau potong rambut. Apakah Ibu Guru setuju? Ini bahasa anak usia 5 tahun. Apakah Ibu Guru setuju? Oh, setuju sekali. Lebih cantik nanti. Nah, jadi ada satu bahasa yang kadang-kadang di luar nalar kita. Ternyata anak ini lebih luas lagi. Apakah Ibu Guru setuju? Mungkin kita boleh bertanya, menurut Balin bagaimana? Apakah Ibu Ana sebaiknya setuju
Nah, itu akan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, itu memancing. Nah, di sini ibu guru pentingnya di sini itu membuat sebuah kalimat-kalimat yang mengajak anak untuk berpikir. Karena satu saat dia berpikir begini, kok balin bawa kue banyak sekali gitu ya. Ya Bu Guru, hari ini saya bawa roti, tetapi saya tidak mau berbagi sama teman-temanku. Tapi gantinya saya belikan teman-teman kue yang lain. Namanya makanan tambahan. Bayangan Bu. Kalau sudah anak berpikir dan bicara seperti itu, berarti memang komunikasi tata bahasa bersama orang-orang dewasa, bersama orang-orang di rumah mungkin cukup bagus. Sampai dia tersusun kata-kata seperti itu. Ini buat teman-teman, karena aku nggak mau berbagi, aku nggak mau rotiku diminta temanku, tapi temanku bagi. Ku belikan kue, namanya makanan tambahan. Masya Allah, Bu Guru sampai, luar biasa. Nah, itulah Bu, kalau memang dia udah pas, sesuai dengan usianya, anak-anak akan mengatakan hal-hal yang sempurna, ya, dan baik tata bahasanya. Ya, seperti tadi itu. Apakah Ibu Guru setuju? Nah, ini benar-benar terjadi pada murid saya, ya. Gunakan pesan saya. Jadi jangan lupa ya, kalau hal-hal yang memang harus diperbaiki, mungkin Ibu Guru juga harus menyampaikan hal yang positif. Baiklah, Ibu Guru akan sampaikan, mudah-mudahan ini baik, kata-kata sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan. Ya, itu pentingnya. Jadi komunikasi antara guru dan anak itu terjalin sangat akrab, tapi dengan tatanan yang memang cukup baik. Saya akan coba teman-teman mengapati permainan ini, silakan. Ini ada mungkin setiap orang berbeda-beda pendapat. Silakan dihitung berapa jumlah kepala kuda ini. Silakan. Aduh, Bun, mata rabun lagi nih Bun menghitung. Perasaan terlihat kepala semua. Coba dihitung. Coba. Aduh, Ibu. tutupan Bun. Oh, sudah. Dicat aja, jawabnya dicat. Ada kan chat room? 1, 2, 3, 4. Oke. Jawabnya di chat aja ya Bun. Chat, silakan. Oke, sudah menjawab semuanya? Sudah Bun. Oke. Ada yang mewakili berapa jumlahnya? 15 Bun. Ada yang bilang 15, terus? Saya 13 Bun, karena saya cuma lihat badan, tadi yang ditanyakan kepala. Ada berapa kuda deh ini ya, pasti kan itu kepala ya kan. 13, ada yang 15, ada lagi yang lain? Ada yang 11. Ada yang 19? 12 Bunda. Ada yang 12? Oke. 12 Bun. 12. Ada lagi yang lain? 13 Bun, 13. 13. Oke, yang jawab 15 tadi bisa ditunjukkan nanti ya. Bahkan ada yang jawab 19, luar biasa. Mungkin yang di atas dihitung juga kali ya? Iya. Oke. Iya Bun, yang di awan itu dihitung Bun. Ah iya. Di awan ini kayaknya ada Bunda yang di awan itu. Oke. Masya Allah, matanya bunda-bunda. Oke, nah itulah ya, ini bisa jadi sebuah komunikasi dan semua apa yang dikatakan mungkin semua tidak ada yang salah, sudut pandang ya. Nah ya, jadi teman-teman ya, ada yang bilang 12, yang jelas pasti ada yang salah hitung Bun. Oke ya, ada yang bilang 15, ada yang bilang 19, wah luar biasa ya. Jadi teman-teman memang cukup jeli sekali ya. Ini hanya permainan saja ya. Tidak perlu ada yang salah, tidak perlu ada yang benar ya. Karena mungkin setiap mata kita itu memang dalam hal menerima komunikasi memang pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana caranya perbedaan itu bisa kita rundingkan, mencari solusinya untuk menjadi sebuah persamaan ya. Jadi kita harus duduk bersama untuk itu sama-sama untuk menentukan, oh ternyata
yang benar adalah sekian. Ya, jadi ini nggak perlu dijawab. Ya, oke, semuanya benar. Terima kasih semuanya ya. Ini hanya permainan di mana mungkin bisa menjadikan salah satu alat komunikasi yang untuk kita semuanya. Selanjutkan teori perkembangan bahasa anak tadi sudah ya. Nih. Mungkin pada saat kita kemarin sering melakukan kegiatan belajar di rumah, nah di sini ini kalau salah kita memberikan instruksi, pasti juga anak-anak menerima instruksinya juga kurang tepat. Salah kita memberikan informasi kepada orang tua murid, juga mungkin apa yang dilakukan oleh anak-anak juga kurang tepat. Jadi sebagai seorang guru pada saat memberikan tugas, memberikan perintah kepada anak didiknya pada saat belajar di rumah harus benar-benar mempunyai menyampaikan dan berkomunikasi dengan benar, sederhana dan bisa diterima oleh anak. Bahkan harus dibantu dengan alat komunikasi yang tertulis yang bisa disampaikan oleh anak-anak ya pada saat BDR ya. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Nah, ini sekarang pola asuh. Oke, boleh saya tahu pola asuh itu ada berapa, Bu? Berapa macam pola asuh itu? Ada yang bisa menjawab? Yang satu yang orang tua mau semua seperti keinginan orang tua. Baru itu yang kedua orang tua memberikan hak untuk anak untuk ikut berbicara atau melakukan sesuatu keinginannya, tapi kalau ada salah orang tua bisa memberikan nasihatnya. Ada orang tua yang acuh, nggak peduli apa yang mau dilakukan anak, terserah anak. Dibebaskan. Iya. Oke. Ya, ada 3 pola asuh anak, yaitu otoriter, di mana otoriter memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan, memaksa anak. Dampaknya apa, Bu? Percaya diri anak rendah. Karena anak tidak diberi kebebasan. Semua apa kata mama, semua apa kata ayah, semua harus nurut sama mama. Bahkan pakai baju pun dia tidak beri kebebasan untuk memilih. Tidak, hari ini pakai baju warna merah, sudah mama siapkan. Nah, di sini sehingga percaya diri anak jadi rendah. Jadi sekarang permisif. Orang tua tidak menerapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengajarkan sesuatu menurut keinginan sendiri. Dibebaskan. Semua terserah anak. Apa yang terjadi, Bu? Anak jadi egois, tidak punya rasa empati dan sebagainya. Nah, ini harus hati-hati. Kita ada di mana? Saya ada di mana? Ibu yang menentukan. Dan yang terakhir, yang mungkin sangat bagus adalah dengan jenis pola demokratis, di mana berpikir secara menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Nah, di sini dampaknya anak akan berpikir secara kritis, mampu mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan cocok. Jadi diajak diskusi dan sebagainya. Kira-kira yang paling bagus yang mana ya, Bu? Demokratis. Apakah teman-teman di kelas itu bisa membedakan bagaimana kira-kira pengasuhan anak-anak murid kita itu di sekolah? Kalau kita bisa kotak-kotakan itu pasti bisa nggak dikelompokkan dari 3 jenis pengasuhan ini? Kalau masih anak usia balita, kira-kira berapa yang paling banyak yang mana? Balita bisa orang tua lebih. Yang paling banyak yang ibu rasakan, Untuk yang ibu rasakan, yang apa pengasuhan apa? Permisif dan otoriter. Otoriter, Bu. Mungkin saat ini apalagi saat balita, orang tua masih banyak memakai pola asuh yang otoriter dan permisif. Ya, karena mungkin anak-anak masih belum dianggap, belum bisa diajak berdiskusi. Itu adalah pemikiran yang harus kita rubah. Message-nya harus kita rubah. Anak sejak dini itu sudah mampu diajak berpikir secara demokratis. Contohnya gini, oke, hari ini kita mau pergi ke supermarket. Siapa yang mau ikut? Ya, A, B, dan C. Baiklah, aturan mainnya boleh pergi, yang boleh ikut, tetapi nanti kalau mau beli makanan cuma ada jenis 2.
silakan pilih yang mana. Nah, itu salah satu jenis pola asuh yang demokrasi. Pada saat mau diajak pergi ke supermarket, supaya anak punya aturan main pada saat belanja sama orang tuanya, dia tidak bebas masukkan barang. Kan kita sering lihat Bu ya, kalau ke mall itu anak-anak ini gitu, terus ibunya sampai di kasir keluarkan semua, anaknya nggak tahu. Sampai rumah anaknya marah-marah kan. Nah, karena pada saat pergi tidak ada aturan main. Tapi kalau misalnya ternyata sudah dibuat aturan belanja hari ini, boleh semua diberi kesempatan membeli 2 jenis yang diinginkan. Entah itu mainan, entah itu makanan. Nah, kalau sudah seperti itu, otomatis anak akan terbiasa dengan aturan. Dan dia akan menghargai. Dan dia akan memilih hal yang dia butuhkan. Nah, seperti itu salah satu contoh. Ya. Tapi mungkin orang tua masih menganggap bahwa anak-anak itu harus apa kata orang tua, ya. Jadi masih banyak otoriter dan permisif. Tugas kita sebagai pendidik harus mampu menginformasikan kepada orang tua murid bahwa anak sejak ini sudah bisa diajak untuk berpikir secara demokratis, seperti itu, ya kan? Baiklah. Nih, prinsip-prinsip pengasuhan. Ya, prinsip pengasuhan untuk mengkondisikan lingkungan yang eksternal berarti dari luar, yaitu menyediakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan ramah, lingkungan yang melibatkan atau engaging itu terlibat, jadi anak itu dilibatkan. Jangan sampai anak itu terus jangan main jauh-jauh nanti gini, atau hati-hati jangan main sama si A, si B, si C. Nah, itu namanya anak diberi batasan-batasan. Ya. Terus yang kedua, prinsip pengasuhan untuk diri orang tua atau pendidik PAUD jadi secara internal, yaitu cari cara sepanjang masa, ingat impian tinggi anak, menerima tanpa drama, tidak takut salah, asik bermain bersama. Itu disebut mengasuh dengan penuh cinta. Nah, jadi kalau anak diberi sebuah batasan tetapi demokratis tapi ada batasan, mereka akan tahu bagaimana cara bermain yang benar. Ya, anak itu punya impian yang tinggi, Bu. Jangan sampai disela. Biarkan dia, apalagi dalam hal bermain. Silakan explore, ya kan? Silakan membuat apa yang kamu impikan. Nah, Ibu, pembelajaran sampai saat ini berubah. Kalau ke main area sentra dan sebagainya, sekarang udah mulai proyek, sudah mulai BCCT, udah mulai base learning project, ya, di mana anak diberi kebebasan untuk menciptakan, membuat sesuatu yang mereka sudah angan-angankan dari pengalaman dia mulai dari lahir, pengalaman dia mulai dari dia mengetahui dia ingin sekali eksplor. Itu harus kita fasilitasi, ya Bu ya. Kita harus menyiapkan media untuk mereka eksplor. Nah, ini nanti mungkin ada hubungannya dengan kemarin pada saat itu mendapat materi cara bermain anak, ya, di mana anak eksplor dengan segala sesuatu yang ingin kita. Nah, sebagai guru, sebagai orang tua, cukup memprovokasi dengan kata-kata yang positif. Oke, sedang membuat apa? Wow, bagus banget. Terus diapain lagi? Ibu guru cukup memancing dengan kata-kata positif. Biarkan mereka berpikir dan mengembangkan apa yang ingin dia ketahui. Dia akan bunyi, oke, saya membuat ini, menciptakan ini. Wow, ada ini, ada ini. Nah, itu yang luar biasa, ya. Dan anak-anak kalau sudah mempunyai keinginan, tidak akan takut salah. Karena anak-anak bermain tidak ada yang salah. Kita aja kadang-kadang ngejudge, jangan begitu, jangan gitu. Mulai dari sekarang, coba itu harus direm. Biarkan mereka melakukan sesuatu, memecahkan masalahnya. Kalau memang ada yang salah, dia pecahkan sendiri, bahwa ini kurang tepat, bahwa ini kurang benar. Biarkan mereka yang akan menemukan di mana kesalahannya, yang disebut dengan mengatasi problem solving-nya. Dia mampu mengatasinya. Asik bermain bersama. Anak-anak itu kan punya sosial, punya harus berjiwa bekerja sama dengan punya sosial yang bagus dan sebagainya. Jadi biarkan mereka bermain bersama supaya mereka bisa membangun bersama. Nah, inilah prinsip pengasuhan untuk di orang tua atau pendidik kepada anak PAUD.
Jadi mereka harus kita asah internalnya supaya mereka mampu membuat sesuatu yang memang sudah mereka bayangkan, mereka pikir, mereka impikan. Ya teman-teman, itu mungkin salah satu dari prinsip pengasuhan yang perlu kita ketahui. Dari sini mungkin ada yang bisa di-sharingkan, silakan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Cara mendidik atau orang tua memberikan arahan kepada anak dan anak menyampaikan gagasan pada orang tua dalam suasana yang nyaman dan saling memahami. Inilah yang sering mungkin kita mengabaikan. Jadi mungkin kita juga salah satu orang dewasa yang terlalu membatasi gerak-gerik anak, selalu tidak kurang memberi kebebasan pada anak supaya mereka bisa eksplor, supaya mereka bisa melakukan sesuatu apa yang mereka ingin. Nah, mulai sekarang teman-teman semuanya ya, apalagi sekarang pendidikan itu sudah mulai merdeka belajar. Di mana anak-anak itu dengan merdeka belajar, mereka mampu mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, mereka tuangkan dalam bentuk permainan. Dari situ mereka membangun, mereka akan melakukan sesuatu, mereka juga akan menyampaikan bahwa daya khayal dia itu dia tuangkan, dia sedang membangun sebuah hotel dan sebagainya. Kita cukup memprovokasi dengan bahasa-bahasa yang memancing mereka untuk berpikir secara logis, secara sesuai dengan usia anak ya. Jadi misalnya dia sedang membangun, kita hanya bilang, wow, bangunan apa ini? Wow, dia akan cerita, ini adalah gedung Bu, ini gede. Dia lebih banyak cerita. Nah, kita hanya memancing, memberikan pesan-pesan yang positif. Wow, memang pernah melihat gedung ini Kak? Ibu nggak tahu ya, kalau kita ke BC kan kita punya gedung. Nah, seperti itu, dia akan cerita. Nah, ternyata imajinasi anak, daya pikir anak itu sangat banyak. Ada di pikirannya ini. Nah, pada saat dia menuangkan itu, dia keluarkan semuanya. Kita hanya memancing. Wow, terus kalau memangnya ada mobil masa lewat mana? Dia akan berpikir. Jadi kita ajak mereka untuk berpikir. Ya, jadi komunikasi kita hanya memancing dengan bahasa yang dimengerti oleh anak dengan kata-kata yang tidak sulit seperti itu. Ya, ini nanti akan ketemu. Nah, di sini. Apakah ciri komunikasi yang efektif? Nah, bertanya, kecenderungan anak ini, kecenderungan untuk bertanya, meyakinkan atau menerangkan, bukan memberitahu, meminta atau mengancam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup. Memangnya pernah lihat Kak, gitu kan? Oh, dia akan cerita. Gimana? Nah, kita mencoba memberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan mereka lakukan, ya. Jadi jangan menyimpang memang, tapi kita harus menggiring mereka untuk mampu mengekspresikan apa yang ingin mereka ceritakan dari media atau dari bangunan atau dari mereka sedang membuat apa. Mereka misalnya sedang bermain pasir, kita tinggal menggiring aja. Ini membuat apa? Aduh, bagus banget. Terus diapakan lagi? Nah, dia akan mencoba berpikir dan mencoba menyampaikan. Mungkin yang satu sedang membuat, yang satu menjawab. Nah ya, terus beri juga pertanyaan yang terbuka. Bagaimana ibu-ibu kalau boleh saya tahu apa yang disebut pertanyaan terbuka? Pertanyaan yang memberikan anak jawaban tentang apa yang dia pikirkan. Jadi dengan iya, sudah atau belum jawabannya gitu. Lebih pertanyaan yang bukan saja jawabannya ya atau tidak. Oke. Pertanyaan lebih luas jawabannya ya. Anak-anak lebih kreatif menjawab pun. Itulah. Ya, jadi Allah bisa karena biasa. Kalau kita terbiasa memberikan sebuah pertanyaan, mereka harus berpikir, ya, otomatis seperti saya katakan tadi. Wow, siapa lagi? Dia cerita. Memang pernah ketemu di mana? Wah, dia akan cerita. Tapi kalau misalnya ibu menjawabnya nih, gedungnya yang tinggi apa pendek? Gedungnya tinggi apa? Nah, jadi kan pertanyaannya hanya jawab satu kan. Nah, mungkin kalau kita bilangnya, wow, diapakan lagi ya? Nah, supaya gedungnya lebih luas lagi misalnya. Dia kan selain dia menjawab, tapi dia juga berpikir dan melakukan sesuatu seperti apa yang kita
tanyakan. Itu namanya pertanyaan terbuka ya. Jadi teman-teman, mulai hari ini lebih banyak lagi kita berikan sebuah pertanyaan-pertanyaan terbuka, walaupun itu di dalam kelas misalnya. Oke anak-anak, tadi pagi waktu mandi apa yang kalian lakukan, gitu kan? Jangan mungkin pertanyaannya sangat ini ya. Mandinya pakai sabun enggak? Nah kan aja pakai sabun udah selesai ya kan ya. Jadi mungkin ya kan. Jadi kadang-kadang udah selesai ibu guru bingung. Tanya apa lagi ya? Nah bukan anaknya yang bingung, ibu gurunya yang bingung karena pertanyaan jawabannya singkat-singkat aja ya. Jadi sudah harus kita coba membuka lagi dengan hal-hal yang lebih efektif, lebih mengeksplor daya pikir anak ya. Yang ketiga adalah informasi, mempunyai kemampuan untuk memberikan informasi dan memberikan saran. Masya Allah ya, anak-anak itu sebenarnya luar biasa ya. Itu kalau kita sering memancing, mengajak komunikasi itu ternyata kalau kita punya banyak waktu ya Bu ya. Saya ini jarang dengan murid saya, tapi kalau pagi itu pasti saya selalu bersama mereka dulu sebelum ibu gurunya datang. Itu saya paling suka memvideokan kegiatan anak pada saat dia bicara gitu ya. Jadi kita pancing gitu ya. Jadi dia akan cerita. Itu saya suka sekali ya, banyak sekali bisa kita lakukan Bu di pagi hari. Makanya benar ibu guru harus datang 15 menit sebelum anak datang. Itu benar sekali. Karena kesempatan kita untuk bicara sama mereka itu lebih banyak. Jangan sampai ibu guru anak murid datang, ibu guru sibuk sendiri, entah sibuk apa, tapi tidak berkomunikasi dengan anak. Saya lebih senang justru menunggu mereka datang, saya ingin segera ngobrol sama mereka. Saya suka ngobrol sama anak didik saya mulai dari umur 2 tahun, banyak sekali, ada aja kita. Jadi akhirnya terbiasa cerita ngobrol, dan mereka juga bercerita. Itu hal yang positif banget dan perlu kita lakukan, terutama di saat-saat punya banyak waktu, ya. Nah, komunikasi yang efektif adalah penggunaan istilah yang tepat, sinambung, runtut, dan fokus sesuai dengan tema yang sedang diajarkan atau pembelajaran. Adanya sinyal ketika berpindah topik bahasan. Jadi ini berkaitan dengan konsep belajar merdeka belajar teman-teman ya. Apa yang sedang mereka bangun. Makanya pada saat kita bertanya kita fokus pada kegiatan yang sedang mereka lakukan. Supaya mereka juga menjawab dengan runtun dan sesuai. Kalau saya mau membalikkan pindah topik, itu kita tanyakan sama mereka. Apakah permennya sudah selesai atau sudah puas atau mau ganti? Kan banyak anak bosan memang. Anak itu kalau sudah tidak tertarik dengan mainan itu bosan. Ini belum selesai sudah pindah. Nah, ini harus bagaimana caranya kita sebagai guru menggiring, mengarahkan mereka untuk berfokus pada apa yang dilakukan sampai benar-benar dia puas, benar-benar dia mampu menciptakan sesuatu dengan hasil yang luar biasa. Ya, jadi biasakan guru itu. Jadi gini Bu. Guru PAUD sekarang tidak lagi menilai karena hasil akhir, sudah tidak. Tetapi proses yang dilakukan oleh anak itu adalah sebuah penilaian yang memang harus dilakukan. Hasil akhir itu kecil banget. Ibu guru kasih tugas, mereka selesai. Belum tentu mereka paham, tetapi kita proses bagaimana mereka bekerja sama dengan temannya, bagaimana dia fokus melakukan ini dengan baik, bagaimana mereka bertanggung jawab kepada apa yang dia lakukan, ya. Jadi bukan hasil akhir yang harus kita nilai, tetapi proses pembelajaran yang mereka lakukan. Itu sekali teman-teman ya. Bu, saya harus menilai 6 aspek. Mohon maaf. Apa yang kita lakukan secara proses itu akan mengandung 6 aspek yang akan kita nilai di laporan perkembangan. Jadi gak usah khawatir teman-teman. Aduh, bangga dengan tulisan anak bagus karena ada tugas dari rumah sampai di sekolah tulisnya bagus. Belum tentu dia yang melakukan, ya Bu ya. Tapi jangan juga ibu selalu memberikan yang mudah buat anak. Ibu guru sibuk menggambar, menciptakan, dan sebagainya. Anak cuma disuruh menggaris saja. Seret. Berapa lama itu Bu? Hanya berapa detik itu Bu? Sementara ibu sibuk gitu ya. Fotokopi, jiplak kecil-kecil gambar.
judulnya adalah menghubungkan. Udah dicetak, sudah di ini kan, ya anaknya cuma kerja garis, misalnya angka diterima, selesai. Ya, itu sudah tidak efektif lagi. Ya, tapi silakan gelar semua mainan, warna-warna silakan. Oke, kumpulkan benda-benda yang berwarna merah satu kelompok. Pisahkan benda-benda yang bulat satu kelompok. Nah, di situ mereka akan berproses. Mereka berproses sambil berkomunikasi. Bukan ini, bukan ini. Itulah yang harus kita lihat. Proses yang harus kita amati. Ya, jadi mulai sekarang, teman sudah diajari bagaimana cara bermain anak usia dini. Mungkin kita lebih fokus kepada cara bermain dan berkomunikasi yang benar-benar efektif buat anak ya. Ini, nah. Strategi pembelajaran mendukung BDR yaitu, nah ini ada, kalau mungkin sudah dilakukan Bu ya, apapun yang dilakukan untuk di rumah itu salah satunya adalah memang kita harus mampu mengkomunikasikan yang baik, yang benar, supaya anak mampu melakukan sesuai dengan komunikasi kita. Nah ini proses, ini namanya proses, dia melakukan sesuatu namanya proses. Teman-teman ya, termasuk mungkin sama orang tua murid, sampaikan kalau ada komunikasi, usahakan sesering mungkin untuk mengadakan parenting supaya pembelajaran pengajaran antara orang tua dan orang tua murid itu mempunyai konsep yang sama. Jangan sampai anak marah sama orang tuanya karena konsep yang diajarkan gurunya tidak sama dengan konsep yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia nggak mau nurut. Mama salah, kata ibu guru seperti ini. Ini berbahaya sekali, ya kan ya. Makanya supaya konsep itu senantiasa sama, lakukan, usahakan mengadakan parenting sesering mungkin. Oke, teman-teman. Itu tadi modul yang saya sampaikan. Ada beberapa hal mungkin nanti coba dibuka di modul ini ya, tugas evaluasi ini ya. Silahkan menjawab ini, nanti bisa menjawab di kolaborasi ya. Jelaskan bagaimana perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun. Ada juga tugas individu yang teman-teman harus isi juga, kita bisa berkomunikasi. Tadi saya sudah membuka beberapa ini juga ada di modul komunikasi ya, tolong dijawab ini nanti. Oke, teman-teman, itu tadi modul yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita bisa sharing aja ya. Apakah teman-teman sudah membuka modul 8 ini semuanya? Karena kemarin masih besok masih ada satu lagi modul yang harus teman-teman lakukan ya, akan teman-teman terima. Dan untuk hari ini karena saya sampai jam 3:30 sebenarnya ya, nggak apa-apa, mungkin kita perlu sharing atau mungkin ada yang bisa didiskusikan berkaitan dengan komunikasi dan pengasuhan. Silakan teman-teman. Saya Bun. Oke, silakan Bu Hayati. Iya, terima kasih Bun atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan tahun ini saya punya anak yang istilahnya dia terlalu aktif. Luar biasa ya. Tingkah lakunya, baik di dalam tingkah lakunya maupun di dalam komunikasinya. Jadi kadang-kadang saya sama guru saya kadang-kadang gimana ya, kayak kewalahan untuk menjawab pertanyaan dia gitu. Nah, usianya ditanya, setiap pertanyaan itu pasti ada jawabannya dari anak tersebut gitu. Usianya berapa? Caranya kami sebagai pendidik menstimulasi anak tersebut. Oke. Usianya berapa, Bun? Usianya 5-6 tahun, Bun. 5-6 tahun, laki apa perempuan? Laki-laki. Oke, laki-laki. Baik, terima kasih Bu Hayati. Jadi begini, saya bilang pembelajaran pendidikan itu kan berkembang. Jadi teman-teman harus, nah ini saya bilang harus, itu sering mencari informasi dulu ya tentang pembelajaran yang terbaik pada hari ini. Mungkin anak-anak itu kadang-kadang
pemikirannya udah jauh, ya sudah jauh. Jadi kadang-kadang kita stuck untuk menjawab. Nah, mungkin ibu sudah harus bisa merubah konsep. Apa yang disebut dengan merubah konsep? Makanya dengan konsep merdeka belajar itu akan mengeluarkan seluruh energi anak untuk mampu menuangkan di dalam sebuah proyeknya tadi. Gitu loh, Bu. Kadang-kadang kita, makanya saya bilang tadi, ibu guru sibuk gitu ya dengan membuat jiplak apa gitu. Ternyata anak-anak hanya sekedar mewarnai aja, selesai. Nah, itu kan nggak berkembang. Tapi kalau kita coba memberikan media dengan tema yang tepat, anak-anak hari ini kita akan belajar mengenal tentang tanaman pisang dan tanaman mangga. Misalnya nih, bawa semua pisangnya. Ibu harus paham dulu, tahu dulu teori itu. Apa sih mangga ini? Kita harus tahu dulu. Apa sih pisang ini? Kita harus tahu dulu sampai detil. Nah, baru. Jadi kadang-kadang anak itu banyak bertanya karena energi dia masih terlalu banyak. Sementara ibu guru banyak sekali muridnya yang harus dihadapi si A, si B, si C. Jadi anak itu sepertinya kayaknya banyak bertanya. Karena tadi kecerdasan anak itu berbeda-beda. Nah, kita harus mampu memberikan alat media yang mereka butuhkan supaya mereka eksplor, tidak banyak bertanya sama kita, tapi dia eksplor, kita hanya merespon sedikit-sedikit aja. Apalagi ya, setelah ini belajar eksplor lagi, diapakan lagi. Jadi buatlah pembelajaran, konsep belajar yang memang benar-benar mereka sukai. Pada saat anak bosan, dia akan banyak bertanya. Karena dia kalau kayak gini, apalagi kalau anak usia 5-6 tahun sudah bisa membaca, ibu, apalagi target yang kita harus dapatkan, otomatis dia akan bosan. Saya punya murid seperti itu, Bu. Ya, jadi gini, perempuan ya, seharusnya ibu guru memberikan tugas itu untuk 1 minggu. Setengah jam dia selesai. Karena dia sudah mampu membaca. Dia udah mampu menulis dan sebagainya. Akhirnya kita rubah. Baiklah, hari ini Kela, ibu guru pengen sekali Kela membuat sesuatu yang mungkin bisa divideokan sama bundanya. Oh, saya mau membuat kue. Nah, asik sekali. Saya mau membuat kemarin tuh membuat tahu yang ada isinya, terus dikukus. Jadi dia asik sekali. Ceritakan apa yang sudah belajar sama bunda. Nah, dari situ. Jadi konsep belajar harus kita rubah. Ya, kenapa begitu? Karena kalau anak udah bisa membaca, menulis, teman-teman, dia bosan dengan itu, dia ingin yang berbeda. Jadi ibu guru punya tantangan yang baru. Hari ini kita konsep yang berbeda. Oke, teman-teman, bisakah membuat sesuatu yang dari kulit-kulit daun-daun kering? Oke, silakan membuat apapun boleh. Jadi buat mereka sesuatu yang berbeda, ya. Jadi dengan begitu anak-anak tidak bosan lagi. Kita ada kewalahan dengan yang 5 nggak bisa, yang 1 bisa, yang 10 nggak bisa. Apa yang kita lakukan? Karena konsepnya untuk anak-anak yang makanya harus dibedakan. Kemampuan si A, si B, si C itu harus dibedakan. Cara memberikan pembelajarannya. Seperti itu Bu Hayati, mudah-mudahan bisa terima. Apakah ya, satu lagi Bun, boleh Bun? Silakan, oke. Satu lagi Bun bisa? Boleh. Ya, ini tentang lingkungan yang aman. Nah di sekolah saya itu Bun, di seberang jalan itu ada rawa. Dia sebenarnya nggak dalam airnya, cuma dia rawanya berair gitu. Nah pagar kami ini bisa tembus, pagarnya nggak terlalu pendek. Dia bisa tembus ke kiri dan ke kanan itu Bun, pagarnya. Anak-anak bisa mainan ke sebelah kiri atau sebelah kanan atau belakang atau depan karena memang nggak tertutup. Pagarnya itu di depan aja yang dipagar. Nah, kadang-kadang kalau anak-anak sudah pulang, jadi saya suruh tunggu orang tuanya di depan, saya sambil nyapu gitu. Jadi kalau mereka keluar itu saya teriak, sayang jangan ke luar pagar ya, nanti jatuh gitu. Nah, apakah saya ini termasuk otoriter pada anak atau gimana? Bukan Bun. Jadi begini, kita menyiapkan sebuah satuan, ya kan? Ya kita menyiapkan sebuah lembaga, otomatis harus punya standar. Itu pertama, standar.
ya. Karena memang ada kriteria tidak boleh dekat dengan tempat-tempat yang berbahaya seperti industri, gitu ya. Tidak boleh dekat dengan sungai-sungai atau rawa. Itu salah satu yang harus standar yang harus diwaspadai. Seandainya memang terpaksa ada di daerah seperti itu, nah kita harus membuat aturan main. Oke, sampaikan kepada orang tua murid, sampaikan kepada anak-anak, ibu bikin surat secara tertulis, terus bikin juga sebuah spanduk yang ada di sekitar itu. Tolong hati-hati, dan anak-anak setiap hari, karena memang kondisinya seperti itu, kita harus mampu memberikan SOP, ya, aturan yang memang harus mereka terima. Setiap hari disampaikan, Bu, sekolah saya ada pagar, tapi ada mana yang tidak berpagar. Jalannya bukan jalan ramai, tetapi cukup kendaraan ada seliuran. Saya jangan dilarang anak. Silahkan bermain di situ, tapi hati-hati. Kenapa kok Bu Guru bilang hati-hati? Karena kalau ada motor lewat, kalau ada mobil lewat, nanti anak-anak berbahaya. Oke, silakan main. Ibu Guru tidak melarang main di situ, tapi pesannya hati-hati. Jadi tidak dilarang, ya Bu ya. Jadi lebih baik Ibu membuat SOP, ya Bu ya, SOP yang disampaikan kepada orang tua murid. Makanya kalau pulang sekolah harus jemput dengan tepat waktu karena kondisi seperti itu, ya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Kita proses ya. Suatu saat memang harus mengatasi. Satu harus mengatasi ya. Oke. Yang lain mungkin. Baiklah teman-teman, kalau memang sudah semuanya paham, sekali lagi tolong dijawab di di modulnya ya, modul 8 itu ada pertanyaan yang harus ibu-ibu selesaikan ya. Siap semuanya? Semua jawabannya ada juga di modul. Mudah-mudahan semua teman-teman untuk diklat ini selesai tepat waktu, bisa melakukan tugas mandiri dengan tepat waktu, sehingga salah satu kompetensi pendidik adalah mampu atau punya sertifikat diklat berjenjang, terutama di tingkat dasar ini ya. Selamat semuanya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin dalam menyampaikan dari awal sampai terakhir, dari yang pertama itu banyak yang kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.